Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Cika Ida, nomor absen 18 dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik dan pemerintahan. Kerajaan Majapahit berdiri antara abad ke-14 sampai 15 Masehi. Setelah Kerajaan Singasari jatuh, sebenarnya berdirinya Kerajaan Majapahit sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau bisa dipanggil dengan Raden Wijaya yang mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Singasari yang saat itu hampir punah. Dengan dibantu Arya Wiraja, seorang pengusaha Madura, Raden Wijaya membuka hutan di wilayah yang dalam kitab Pararaton disebut sebagai hutannya orang Tari. Desa tersebut dinamakan Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa yang pahit dari buah tersebut. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Setelah Raden Wijaya wafat, digantikan oleh Jayanegara putranya. Jayanegara dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Hal itulah yang kemudian menyebabkan para pembantunya melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Dalam pemberontakan Kuti tersebut, Gajah Mada menyusun strategi dan berhasil menghancurkan pemberontakan Kuti. Dengan jasanya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Kahuripan 1319 sampai 1321 dan menjadi Patih Kediri 1322 sampai 1330. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuk badan peradilan yang disebut dengan Saptopapati. Disusun juga kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut dengan Kitab Kutara Manawa. Untuk mengatur kehidupan beragama, dibentuk badan atau pejabat yang disebut dengan Dharmadiaksa. Di Majapahit dikenal dua Dharmadiaksa. Berikut dua Dharmadiaksa tersebut. 1. Dharmadiaksa Ringkasayewan yang mengurusi agama Siwa atau Hindu. 2. Dharmadiaksa Ringkasogatan yang mengurusi agama Buddha. Dharmadiaksa tersebut yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pejabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Pemegat. Dalam membina hubungan dengan luar negeri, Kerajaan Majapahit mengenal moto Mitreka Satata yang artinya negara sahabat. Perkembangan sastra dan budaya. Bidang sastra pada masa pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi oleh MPU Prapanca. Selain menunjukkan kemajuan di bidang sastra, kitab Negara Kertagama juga menjadi sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Setelah Negara Kertagama juga ada Sutasoma yang disusun oleh MPU Tantular. Kitab Sutasoma yang berisi kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Runtuhnya Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketidakpuasan sebagai besar keluarga raja setelah turunnya Hayam Wuruk, adanya perang Paratrek yang telah melemahkan unsur-unsur Kerajaan Majapahit, raja yang berkuasa setelah Hayam Wuruk tidak mampu mengembalikan kerajaannya, serta semakin meluasnya pengaruh Islam. Sekian video presentasi tentang Kerajaan Majapahit. Terima kasih.